Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penciptaan. Jadi adik-adik bisa membaca tentang penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 13 yang menuliskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, jadi adik-adik perlu mengetahui bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk kita adik-adik tahu bersama bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian penciptaan alam semesta itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu memuji penciptaan Tuhan Yesus. Segala isinya kita harus memuji penciptanya. Lalu kemudian itu kita harus mengenal ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak harus mengetahui bagaimana penciptaan alam semesta. Jadi yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian kita harus merasakan kasih Tuhan. Jadi adik-adik semua harus merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, karena Ia telah menciptakan bumi serta isinya. Lalu yang berikut itu kita harus mengingat Tuhan. Jadi anak-anak harus mengingat atau melihat segala ciptaan Tuhan. Kemudian seperti adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Mister. Jadi tentu perasaan adik-adik pasti merasa senang dan bangga karena telah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Mister. Nah, sama seperti jadi di dunia ini ada karena penciptaan. Jadi kita ada di dunia ini karena penciptaan Tuhan Yesus. Yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi seperti karya manusia yang bisa diawetkan dengan karya ciptaan Tuhan. Kemudian yang berikut itu kita tahu bahwa dari gelap gulita menjadi terang. Nah, sebelum manusia ada di bumi alam semesta, itu belum ada bentuknya, yang hanya gelap gulita. Jadi sebelum kita ada di dunia ini belum terbentuk, semuanya itu gelap gulita. Jadi adik-adik ini buka dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Tidak ada suatu di dunia ini jadi tidak ada apa-apa di bumi ini, semua masih gelap. Lalu siapa yang mengatakan bahwa dunia yang kosong itu indah? Coba adik-adik tutup mata,
dengan telapak tangan. Nah, bagaimana adik-adik merasakan? Tentu adik-adik ketika menutup mata merasa semuanya itu gelap, tidak terlihat. Jadi itu seperti alam semesta yang belum terbentuk. Semuanya itu seperti terasa gelap di dunia pada awalnya itu. Lalu kemudian terang dan kebaikan. Dari keadaan gelap gulita, Tuhan ingin menciptakan dunia yang indah. Jadi dalam keadaan gelap gulita, dunia dalam keadaan gelap gulita, Tuhan sangat ingin sekali menciptakan dunia itu terlihat indah di mata kita. Lalu adik-adik, lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu gelap mulai lenyap. Jadi ketika Tuhan berfirman mengatakan bahwa jadilah terang, kemudian gelap itu mulai lenyap bersama dengan datangnya terang. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa jadilah terang, maka gelap gulita itu seketika menjadi lenyap dan bersamaan dengan datangnya terang. Terang yang bersinar yang mengelilingi dunia. Ketika Tuhan melihat terang yang indah, maka Tuhan berkata, "Ya, semuanya baik." Oke, kita lanjut. Kemudian hari kedua, langit dan bumi. Nah, jadi adik-adik, hari pertama sudah berlalu, tibalah hari yang kedua dengan suara yang berkuasa seperti kita menjadikan terang, seperti kuasa menjadi terang. Nah, Tuhan Yesus membuat langit yang indah. Jadi Tuhan Yesus ingin sekali membuat langit itu terasa indah. Nah, ketika waktu itu air di bumi sangat banyak. Lalu Tuhan menyuruh, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga yang kering. Nah, adik-adik boleh membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 5. Nah, jadi selanjutnya dia membuat laut yang luas dengan air yang sebelumnya menutupi dunia. Jadi Tuhan Yesus memiliki kuasa dan membuat laut yang begitu sangat luas dengan air yang sebelumnya menutupi dunia. Jadi adik-adik mengetahui bahwa hari ini Tuhan membuat dunia yaitu tanah yang luas dan laut yang biru. Nah, kemudian penciptaan alam semesta. Nah, penciptaan alam semesta adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi adik-adik perlu mengetahui bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan menciptakan alam semesta dengan berfirman. Jadi Tuhan berfirman, kemudian Dia menciptakan alam semesta. Hal ini tidak sama dengan kita manusia yang menggunakan
bahan-bahan untuk membuat sesuatu karya. Jadi kita itu tidak seperti jadi Allah itu tidak seperti manusia. Kalau kita manusia yang tidak sama, kita manusia yang menggunakan bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu, tentu kita memerlukan bahan-bahan. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan hanya berfirman. Lalu yang ada beberapa poin itu, yang pertama itu dunia yang kosong. Nah, siapakah yang menciptakan dunia dari dalam keadaan kosong? Nah, jadi di sini Pak ingin menanyakan kepada anak-anak bahwa siapakah yang menciptakan dunia dari keadaan kosong? Ya benar, ya itu Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua itu terang. Siapakah yang pertama kali menciptakan terang? Tuhan Yesus. Kemudian langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus. Kemudian siapa yang menciptakan laut? Tentu Tuhan Yesus. Siapakah yang menciptakan dunia dengan firman? Tentu Tuhan Yesus. Lalu kemudian, nah ini yang terakhir, kita harus mengagumi setiap penciptaan Tuhan. Jadi anak-anak harus kagum terhadap Tuhan Yesus karena Ia telah menciptakan segala dunia ini serta isinya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Jadi kita harus bangga terhadap Tuhan bahwa Tuhan telah menciptakan segalanya. Jadi di sini Pak mau yang kesimpulan bahwa kita harus mengagumi segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Sekian dan terima kasih.